Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Anggraini, NIM 2108046004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial program anuitas, amortisasi, dan sinking fund dengan MATLAB. Kita langsung saja ke programnya. Pertama itu new file, kemudian kita bersihkan dulu. Pertama yaitu kita definisikan variabel A sama dengan input. A ini untuk input present value. Present value di sini adalah nilai sekarang atau nilai yang digunakan untuk menghitung anuitas. Kemudian I bunga, input bunga. Kemudian N untuk input periodenya. Periode di sini periode per tahun, dan anuitas yang digunakan yaitu anuitas akhir. Kemudian kita menghitung anuitasnya disimbolkan dengan R sama dengan A present value tadi dikalikan dengan suku bunganya I dibagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 plus I, kemudian kita pangkatkan dengan negatif N. Nah, untuk menampilkannya dalam bentuk tabel seperti di Excel, kita memerlukan perulangan for. Kita ketik for J sama dengan 1 sampai N, dan di dalam J ini ada nilai-nilai yang berubah seiring dengan perulangannya. Dan yang berubah yaitu pertama bunga, yaitu dari present value dikalikan dengan suku bunganya, dan A itu pembayaran pokok yaitu anuitas dikurangi bunga tadi. Kemudian ada H yaitu sisa hutang, yaitu dari present value tadi dikurangi dengan pembayaran pokok. Kemudian sebelum itu kita tampilkan dulu display untuk memberi keterangannya. Yang pertama yaitu periode, kemudian ada anuitas, kemudian ada bunga, kemudian ada pembayaran pokok, lalu sisa hutang. Ini seperti untuk membentuk tabelnya. Lalu kita tampilkan di sini ada kurung siku untuk menampung nilai yang berubah seiring for. Dan kita menggunakan num2string untuk mengubah number ke string, yaitu hasil tadi untuk bisa dicetak menjadi string. Yang pertama yaitu num2string untuk periode yaitu J, kemudian num2string saya sudah membuat template-nya, kita langsung saja agar tidak terlalu lama. Nah, seperti ini num2string dan ada simbol rupiahnya. Itu untuk masing-masing nilai yang dicetak sehingga membentuk tabel. Kemudian selanjutnya, karena nilai dari masing-masing ini pasti berubah seiring dengan perulangannya, maka kita definisikan A sama dengan H. Kenapa? Karena nilai A yang pertama pasti diambil dari inputannya, tapi untuk selanjutnya diambil dari hasil dari sisa hutangnya, dan seterusnya agar hanya sama dengan 0 atau sisa hutangnya itu sama dengan 0. Untuk membatasi H ini, nah kita perlu membuat kondisi jika H kurang dari sama dengan 1,
maka H sama dengan 0. Nah, kondisinya untuk membatasi agar H tidak menuju ke negatif. Lalu kita coba run present value-nya 300 juta misalnya. Suku bunganya 0,08, periodenya 15. Kita enter dan lihat di sini anuitasnya saya sudah hitung dan ini benar. Dan kita lihat selanjutnya ke pembayaran pokoknya, lalu ke sisa hutang. Situ sisa hutang terakhir adalah 0, dan ini sudah sesuai. Selanjutnya kita bisa membuat dengan variasi lain, yaitu misalnya suku bunganya per bulan. Kita bisa mendefinisikan baru, yaitu M sama dengan suku bunga tadi dibagi dengan 12, dan sisanya tinggal diganti variabelnya. Nah, kita bisa mencobanya di run lagi. Present value-nya 1 juta coba. Suku bunganya 0,05, periodenya misalnya 12 bulan seperti ini, dan sisa hutangnya pada akhirnya adalah 0. Kita buat new file untuk amortisasi. Sebenarnya amortisasi ini sama dengan perhitungan anuitas yang berbeda, hanya pembayaran pokok tadi itu pembayaran pokok ini itu sama dengan amortisasi. Karena sama dengan amortisasi, kita bisa coba case baru untuk anuitas tadi. Misalnya case-nya itu untuk membedakan apakah present value-nya diketahui atau tidak. Nah, kita definisikan S sama dengan input, dan apakah present value-nya diketahui atau tidak. Jika iya, maka tekan 1, atau jika tidak, maka tekan 0. Nah, di sini kita menggunakan pengkondisian if-nya jika S sama dengan 1, maka program di bawahnya itu dijalankan. Kemudian else-nya yaitu selain program yang di atas, maka ini kita menghitung tanpa present value-nya. Tadi kita menggunakan anuitasnya. Jadi anuitasnya harus diketahui dulu. Jadi anuitasnya dimasukkan ke dalam input. Anuitas.
Lalu suku bunga sama dengan tadi, kita copy saja. Lalu untuk rumusnya yaitu kita mendengarkan A sama dengan R dikali dengan dalam kurung 1 min dalam kurung lagi 1 plus I, ini dipangkatkan dengan negatif N, hati-hati dengan kurungnya, lalu itu dibagi dengan I. Nah, karena present value-nya sudah dihitung dan diketahui, selanjutnya kita tinggal sama dengan tadi mencetak nilainya, kita copy saja sama caranya. Karena tadi itu per bulan, kita ubah dulu variabel. Kita copy dulu yang ini, kita ubah M-nya kembali jadi I, dan yang di atas juga. Nah, setelah ini kita bisa mencoba untuk runningnya. Kita bersihkan dulu. Nah, coba present value diketahui, tekan 1. Present value nya tadi misalnya 300 juta, bunganya 0,08 dan periode 15 di sini ditampilkan sama dengan tadi. Kemudian kita run lagi untuk present value tadi diketahui, kemudian anuitasnya diketahui. Kita pakai yang di atas, copy saja, lalu suku bunganya sama 0,08, periodenya 15, dan hasilnya serupa dengan yang di atas. Selanjutnya kita programnya ini sudah selesai. Dan kita tinggal ke program perhitungan sinking fund. Nah, di sini untuk sinking fund sama dengan yang sebelumnya, yaitu anuitas dan amortisasi, tapi dimodifikasi sedikit untuk menampilkan tabel sinking fund-nya. Kita copy saja yang tadi. Nah, rumusnya itu A dibagi yang atas tadi diganti dengan akumulasi. Kalau sinking fund menggunakan nilai akumulasi. Jadi rumusnya satu plus I pangkat N plus I pangkat N dikurangi 1 hati-hati dengan kurungnya,
dibagi dengan I. Nah, perhatikan lagi kurungnya untuk penghitungan biar tidak salah. Kemudian selanjutnya, untuk menampilkan tabel sinking fund-nya, kita memerlukan for, dan sama dengan tadi, tinggal diubah berapa. For J sama dengan 1 sampai N. Di dalam for ini ada, tinggal mengubah rumusnya sama seperti tadi. B-nya adalah nilai akumulasi A dikali I. Kita tulis dulu A dikali I. Dan untuk A ini untuk bunga sinking fund-nya, yaitu dengan saldo dikali I. Saldo tadi diungsikan dulu dalam bentuk array yang isinya adalah 0 karena nilai saldo awalnya adalah 0. Lalu H itu untuk saldo sinking fund, yang itu dari R plus A plus saldo. Dan kita tinggal mencetak mencetaknya, atau sama seperti tadi kita copy saja. Itu sama untuk memberi keterangannya, taruh di bawahnya. Kita tinggal ubah ini menjadi anuitas sinking fund, bunga sinking fund, dan yang satu sebentar, ini ada kesalahan. Ini artinya bunga biasa, yang ini adalah bunga sinking fund, kita singkat SF, dan yang satu itu adalah saldo sinking fund. Kemudian kita tinggal mencetaknya, dan kita definisikan saldo sama dengan H. Kenapa? Karena untuk setiap perulangannya nilai saldo akan berubah sesuai dengan nilai H-nya atau hasil dari saldo sinking fund tadi, sehingga nilainya dapat terus berubah hingga saldo sinking fund akhir adalah sama dengan akumulasi. Kita run saja, masukkan nilai akumulasi sama 300 juta tadi, suku bunganya sama, periodenya juga. Kita lihat di sini saldo sinking fund-nya dan bunga sinking fund
adalah anuitas sinking fund-nya. Untuk bunga biasanya pembayarannya tetap dan sama. Bunga sinking fund-nya berubah seiring periode, dan ini saldo sinking fund. Hasil akhirnya 300 juta sama dengan nilai akumulasi. Kemudian karena ini adalah program yang saya buat untuk tugas mandirinya, dan semua program tadi saya gabungkan jadi satu di sini. Ada 3 cash, yaitu anuitas, amortisasi sinking fund, dan di dalam cash 1 ini ada 2 cash untuk anuitas tahunan, anuitas bulanan. Kemudian untuk amortisasi ini ada 3 cash untuk bunga tahunan, bulanan, dan untuk majemuk nominal atau yang konversi. Misalnya dikonversi 3 bulan atau 3 bulan sekali, atau dibayar 4 bulan sekali. Lalu ada sinking fund, ada 2 cash, yaitu sinking fund tahunan dan sinking fund bulanan. Nah, ini udah programnya sama, kita run. Pilih satu, misalnya anuitas, kita pilih anuitas tahunan, masukkan present value yang sama, 300 juta. Suku bunganya sama, 0,08, dan periodenya 15. Enter. Nah, kita lihat sama hasilnya. Lalu jika ingin mengulang, kita ketik Y, enter. Nah, kita kembali lagi, kita pilih 2, amortisasi sama, bunga majemuk tahunan. Nah, kita tekan Y jika present value diketahui. Kita tekan 1. Nah, present value-nya tadi 300 juta, total pinjam periodenya 15, suku bunganya 0,08. Hasilnya ternyata sama dengan yang tadi. Kemudian tekan Y lagi, kita pilih yang ketiga, sinking fund. Kita pilih ke sinking fund yang tahunan 1, enter. Akumulasinya tadi 300 juta, total periodenya 15, suku bunganya 0,08, dan ini saldonya sama seperti yang sudah dikerjakan tadi. Dan ini adalah program dalam bentuk kodenya. Nah, saya juga bisa menggunakan GUI, MATLAB. Misalnya ini saya sudah membuatnya dulu. Sini ada present value, nilai akumulasi present value ini, dan nilai akumulasi dari radio button, dan itu static text yang teksnya isinya tidak berubah. Dan itu edit text yang untuk input dan outputnya. Ini output present value, nilai akumulasi, dan itu mouse buttonnya ada 2 untuk hitung dan untuk exit keluar dari program. Nah, jika ingin melihatnya, kita klik kanan editor. Ini programnya, kita ke callback ini, coba lihat, diklik 2 kali, ada inspektornya, dan di tagnya, lihat di tagnya yaitu A, nama tagnya untuk
nama variabel yang ada di callback. Kita kembali ke editornya. Di A ini adalah untuk men-set atau menetapkan nilai. Jika kita tadi klik radio button tadi, maka nilai radio button tadi akan disimpan. Nah, misalnya ini untuk A ini untuk present value, S itu untuk nilai akumulasi. Nah, untuk A ini pilihannya 1, yang untuk S itu pilihan kedua. Jangan lupa untuk menulis handlesnya. Lalu kita ke hitung callback untuk hitungan rumusnya di sini. Kita ke inputannya dulu. Inputannya di sini ada anuitas, suku bunga, dan periode. Kita ke R callback yaitu anuitas. Di sini untuk mengambil nilai dari inputan didefinisikan dengan variabel R. Handles R besar itu untuk mengambil nilai inputan, dan nilai inputannya kemudian dimasukkan ke dalam variabel R kecil. Lalu variabel B kecil untuk mengambil nilai dari bunga yang didefinisikan I. Lalu P untuk mengambil nilai dari periode yang diinputkan. Kemudian kita tinggal menghitungnya dengan dihitung callback, yaitu di push button. Ketika kita mengklik, maka program yang ini akan berjalan. Nah, di dalam programnya ada endless switch case, dan rumusnya untuk P tadi periode itu untuk menghitung result, itu menghitung anuitasnya. Lalu A itu untuk mengubah nilai result tadi menjadi string untuk menampilkannya. Lalu kita set handlesnya atau menaruh hasilnya tadi di kotak atau edit text outputnya, yaitu di present value nya. Sini sesuai nama tagnya, hasil A. Nah, yang S ini juga sama, yang di bawah itu untuk nilai akumulasi. Kita coba saja run, kita coba isi, kita klik dulu present value, anuitasnya kita coba sembarang. Misalnya 24 juta, suku bunganya 0,05, periode 15. Lalu kita hitung, nah keluar hasilnya. Atau kita bisa coba ini, anuitas SF-nya kita copy. Nah, tinggal di paste, lalu diubah suku bunganya 0,08, periode 15. Kita klik present value, coba. Nah, ini jumlahnya sebentar. Nah, jumlahnya tidak, yang tadi itu menggunakan nilai akumulasi. Nah, kita klik nilai akumulasi. Nah, lihat di sini jumlahnya jika dibulatkan menjadi 300 juta. Dan 300 juta sama dengan yang nilai akumulasi tadi. Kemudian kita ke sinking fund. GUI sinking fund ini saya sudah membuatnya, dan untuk inputan akumulasi, suku bunga, dan periode. Kita lihat editornya. Nah, itu sama untuk
Itu untuk output anuitas dana sinking fund, total dana penuasan ini untuk total dana ditambah bunga. Nah, kita ke hitung callback ini langsung ini untuk inputan bunganya, dan itu untuk inputan periode, dan tadi kita tinggal memasukkannya ke sini ke dalam rumus threshold, dan total thresholdnya ada 2. Untuk threshold yang pertama untuk yang anuitas sinking fund, yang kedua untuk yang saldo atau total dananya. Kita coba nilai akumulasi tadi 300 juta. Dengan periode 15. Anuitasnya sama. Total dananya karena ditambah dengan bunga. Nilainya tadi anuitas sinking fund-nya sama. Untuk kita klik ke exit untuk keluar dari program. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan salah kata. Ini adalah akhir dari video tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.